Demon King menatap dengan tajam dan ia berkata bahwa namanya adalah Kim Jang Chol yang merupakan mahasiswa pasca sarjana biasa di Korea. Kim Jang Chol menghela nafasnya dan ia berkata bahwa setidaknya dulu ia memang seperti itu. Kim Jang Chol mengatakan bahwa sebelumnya ia mendadak menjadi Demon King Kratos yang merupakan final boss dari game yang ia mainkan. Tujuan dari game itu adalah Paladin of Blood dan hal itu dilakukan untuk membangkitkan kembali hero kuno yang telah tertidur. Kim Jang Chol hanya bisa duduk dengan pose mengerikan. Ia berkata bahwa informasi itu mungkin tidak penting karena ia memiliki masalah yang lainnya. Terlihat di hadapannya pelayan sang Demon King muncul dan ia memanggil Kim Jang Chol yang sekarang telah menjadi Kratos sang Demon King. Ternyata orang yang datang adalah Zephyros. Ia adalah pelayan Demon King berlevel 15 dan sekarang ia berkata bahwa persiapan perang sudah selesai. Pasukan Demon King benar-benar sudah bersiap. Mereka berteriak kencang dan sudah tak kuasa untuk meluapkan amarah mereka agar bisa menghancurkan segala hal yang ada di hadapannya. Di sana juga ada komandan pasukan yang bernama Asura. Dia memiliki level 534 dan disebut sebagai Prince Who Drinks Blood. Dan Asurat berkata agar sekarang mereka mengakhiri kelaparan yang ada dengan melakukan invasi besar pada hari ini. Di sana juga ada Cold Monarchy yang bernama Sirgi berlevel 531. Sirgi berkata bahwa mereka memiliki wilayah tandus dan hal itu menyebabkan rasa sakit karena harus memakan keluarga sendiri. Jadi sekarang ia mengajak semuanya untuk mengukir catatan sejarah baru. Archduke of Fog yang bernama Hartok juga berada di sana. Ia memiliki level 555 dan sekarang ia sudah bersiap untuk mencabik para manusia sekaligus menghancurkan para elf yang ada. Black Boulder Tiran yang bernama Bal berlevel 539 juga sudah bersiap. Bal adalah prajurit hebat dan ia sekarang akan menghancurkan manusia untuk dijadikan makanan bagi pasukan Raja Iblis. Semua pasukan yang haus akan kekejaman itu sudah bersiap dengan kekuatan mereka dan Kim Jang Chol sebagai Demon King berdiri di hadapan mereka untuk memberikan perintah luar biasa. Kim Jang Chol pun mulai bergerak dengan mengerikan dan ia berkata agar sekarang seluruh pasukan demon mendengar apa yang akan dikatakannya. Ketika mendengar hal itu semua pasukan Demon King pun terdiam dan mereka akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kim Jang Chol saat ini. Kim Jang Chol sekarang berperan sebagai Kratos sang Demon King dan ia berkata bahwa sekarang dirinya memerintahkan seluruh Demon Fall. Kim Jang Chol terus mengulangi perkataan untuk memerintahkan mereka. Bal memperhatikannya dengan mata yang sangat tajam. Sigrid juga melakukan hal tersebut dan ia terlihat seperti Griffith yang akan menghancurkan dunia. Hartok yang merupakan Archduke of Fog juga melakukan hal yang sama. Ia terus menatap tajam dan sudah siap mendengarkan perkataan dari sang Demon King. Bahkan Asurat sudah tersenyum dengan mata merahnya dan ia sudah tidak sabar untuk menginvasi dunia manusia agar bisa melakukan segalanya. Namun dengan wajah yang mengerikan di sana Kim Jang Chol berkata bahwa ia akan menghentikan serangan mereka pada dunia manusia. Dan mulai sekarang mereka pun akan mulai bertani. Seluruh komandan pasukan demon yang mendengar hal itu terdiam dan mereka bingung dengan apa yang dikatakan oleh Kim Jang Chol barusan. Karena hal itu mereka pun berteriak kencang. Mereka mengeluarkan amarah besar dan mereka berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Kim Jang Chol barusan adalah konyol. Kim Jang Chol yang melihat mereka marah pun ikut memasang wajah membingungkan. Ia sebenarnya merasa takut dan ia berkata dalam hati bahwa mereka semua sangatlah mengerikan. Pasukan Demon King yang melihat Kim Jang Chol memasang wajah mengerikan pun malah ketakutan dan mereka mulai mengeluarkan keringat dingin dari dalam tubuhnya. Di tempat lain sendiri terlihat ada seseorang yang masih tertidur dalam sebuah peti mati. Notifikasi muncul dan memberitahu bahwa playthrough ke-20 dari seseorang akan dimulai kembali. Seseorang yang memiliki aura luar biasa bangun dari peti mati tersebut dan dia duduk di bawah cahaya yang berada di sana. Terlihat orang yang bangkit memiliki badan kekar dengan aura mengerikan dan dia adalah playable karakter bernama Egg Kimchi yang memiliki level 9990. Dan dijelaskan bahwa Egg Kimchi ini pasti akan membabat Kim Jang Chol jika pasukannya menghancurkan dunia manusia. Manhwa baru cuma ada 2 chapter bahasa Indonesia plus 1 chapter bahasa Inggris. Sorry guys, tadi ketawa Demon King-nya keluar. Karena ini tuh masih baru, masih fresh, langsung admin bahas karena ya sangat fresh itu guys. Pokoknya nyeritain sang Demon King yang sangat kocak ya guys ya, mahasiswa pertanian gitu. Dan gimana kelanjutannya? Mari kita langsung gaskan saja pada alur ceritanya.
Cerita pun menjelaskan bahwa Kim Jang Chol adalah mahasiswa pasca sarjana di jurusan pertanian. Ia sangatlah cerdas sehingga bisa menjadi mahasiswa teratas di jurusannya dengan cepat. Karena kecerdasannya, di sana dosen pun memuji Jang Chol dan ia juga menyuruh Jang Chol untuk menulis tesis yang dimilikinya. Di sana juga ada bos besar dengan rambut seperti Upin tapi pada jidatnya, dan ia berkata bahwa Jang Chol sangat pandai sehingga membantu banyak dalam proyeknya. Bahkan mandor petani pun senang dengan Jang Chol dan ia berkata agar sekarang Jang Chol membajak ladangnya kembali. Karena hal itu Jang Chol sangat kewalahan. Ia menjadi budak nomor 1 dari setiap orang sehingga dirinya benar-benar kelelahan. Jang Chol ngacai karena kelelahan luar biasanya tersebut. Ia berkata tentang mengapa dirinya yang mengerjakan semua hal, tapi yang mendapat penghargaan malah orang-orang yang menyuruhnya. Ingat hal ini barudak, jangan mau jadi budak yang hanya dimanfaatkan saja. Terlihat Jang Chol pun mengeluarkan amarahnya dengan mengerikan. Ia berkata bahwa dirinya akan menghabisi para bujingan yang telah membuatnya menjadi budak. Dan karena hal itu jugalah dopamin milik Jang Chol terkuras dan membuat dirinya menjadi gila. Untuk sekarang satu-satunya dopamin yang bisa menyelamatkan Jang Chol adalah bermain game. Jang Chol memainkan game yang sangat sulit dan susah untuk naik level, dan tidak ada player yang bisa menyelesaikan gamenya untuk 19 kali. Meski begitu, Jang Chol tetap memainkan game tersebut, dan bahkan ia memainkan game tersebut tanpa tertidur sedikit pun hingga berkali-kali. Pada akhirnya Jang Chol pun bisa menyelesaikan game Paladin of Blood tersebut, dan ia berhasil mengalahkan Demon King pada percobaan yang ke-19 kali. Dengan wajah yang sudah tidak karuan, di sana Jang Chol berkata bahwa ia sungguh bahagia karena ia telah menjadi yang terkuat di dunia. Setelah hal itu Jang Chol menaikkan tingkat kesulitannya, dan sekarang ia akan menaikkan level terlebih dahulu. Pada akhirnya karakter buatan Jang Chol pun terbentuk. Bajunya sangat membingungkan tapi ia sudah mencapai level maksimal. Jang Chol berkata bahwa ia sudah tidak bisa meningkatkan levelnya lagi, dan hal itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jang Chol pun sekarang akan memulai game tersebut kembali untuk ke-20 kalinya. Jang Chol menekan tombol permainan, lalu terlihat sebuah cahaya terang muncul dari layar komputer yang berada di hadapannya. Ketika melihat hal itu Jang Chol kebingungan, wajahnya panik dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Pada akhirnya jiwa milik Jang Chol keluar dari tubuhnya, dan di sana jiwa biru tersebut berteriak kencang karena kepanikan dengan hal yang terjadi. Jiwa milik Jang Chol masuk ke dalam layar di hadapannya. Di tempat lain sendiri terlihat cuacanya indah dan sesuatu keluar dari atas tempat tersebut. Ternyata yang keluar adalah jiwa Jang Chol yang saat ini bergerak cepat. Jang Chol mulai berkeringat dingin. Ia bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya, tapi ia tetap mencoba tenang karena dirinya adalah orang cerdas. Jang Chol berkata bahwa sekarang dirinya menjadi biru yang berarti hanya tinggal jiwanya saja, jadi ia tidak akan tewas meski jatuh dari langit. Jang Chol bergerak cepat seperti meteor yang terjatuh, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya berada di game Paladin of Blood. Jang Chol pun sekarang akan masuk ke dalam kuburan milik sang Paladin. Jang Chol sangat senang dengan hal tersebut, karena sekarang ia akan masuk ke dalam karakter level maksimal yang dirinya miliki. Namun ketika melihat karakter miliknya sendiri, Jang Chol pun berteriak kencang kepanikan. Jang Chol memasang wajah logo, dan ia berkata, setelah dilihat-lihat, aku sungguh tidak mau berubah menjadi itu. Karena hal itu, jiwa milik Jang Chol pun bergerak kembali, sehingga Jang Chol berteriak kembali dengan kencang. Jang Chol berteriak tentang mengapa jiwanya bergerak bebas. Terlihat jiwa miliknya akan masuk ke dalam tubuh Demon King. Lalu Jang Chol mencoba untuk menghentikan hal tersebut sekuat tenaga. Namun itu semua percuma, karena pada akhirnya jiwa milik Jang Chol masuk ke dalam tubuh Demon King, dan ia menjadi Demon King seutuhnya sehingga merasa sangat gila. Jang Chol sedikit menyesal karena jika sebelumnya ia masuk ke dalam karakter Egg Kimchi, maka dirinya sekarang pasti akan menjadi karakter paling overpower. Sephiroth sendiri sekarang sedang berjalan-jalan di istana Demon King. Ketika sedang berjalan ia terdiam karena secara tak sengaja mendengar perkataan para demon tentang Jang Chol yang telah menjadi Raja Iblis. Di dalam ruangan tersebut para demon membicarakan tentang Jang Chol, dan mereka berkata bahwa Demon King sekarang telah menjadi lemah hingga ketakutan ketika akan menginvasi manusia. Ternyata yang sedang mengobrol adalah para komandan pasukan Demon King. Di sana Asurat menggebu-gebu dan ia mengatakan agar mereka bersatu dan memenggal kepala Jang Chol yang telah melemah. Hartok sendiri menatap dengan tajam. Ia bertanya tentang bagaimana jika Jang Chol tidaklah melemah, dan jika itu terjadi maka dua dari mereka pasti akan menderita luka serius atau bahkan tewas. Sigri juga mengatakan hal yang sama. Ia berkata bahwa jika Asurat menawarkan diri untuk menjadi tameng mereka, maka mereka bisa mencoba untuk melawan Demon King.
Bal sendiri hanya memperhatikan hal yang terjadi karena sebenarnya saat ini dirinya sedang lapar dan ingin makan sepuasnya. Asurat pun menatap tajam. Ia bertanya tentang bagaimana jika ada bukti bahwa Demon King sekarang telah melemah, dan jika hal itu terjadi, apa yang akan mereka lakukan. Karena mendengar hal itu, 3 komandan Demon King tersenyum mengerikan dan mereka berkata bahwa mereka harus segera menghabisinya. Namun di sana Bal tidak memperlihatkan ekspresi apapun ya guys ya, karena ia masih lapar. Zephyros yang mendengar hal itu pun terdiam. Terlihat ia pun datang ke istana Demon King dan melaporkan bahwa moral pasukan mereka sudah turun jauh. Zephyros melaporkan segala hal, mulai dari para Demon King yang saling memakan satu sama lain hingga makar yang mungkin akan terjadi. Zhang Chol hanya mendengarkan dengan posisi mengerikan tapi ketakutan, dan ia berkata bahwa jika 4 komandan menyerang dirinya bersamaan seperti laporan Zephyros, maka dirinya pasti akan tamat. Meski begitu, sekarang Zhang Chol teringat sesuatu. Ia berkata bahwa dirinya tak memasuki Kimchi yang merupakan karakter terkuat, jadi mungkin ia masihlah mayat dan dirinya bisa menyerang dunia manusia. Namun tiba-tiba Zephyros mengeluarkan bola merah ke arah Zhang Chol, dan ia berkata bahwa dirinya telah mendapatkan video yang dikirim oleh Jenderal Ognio. Ternyata Kimchi bisa hidup. Di sana ia menyerang dengan brutal sehingga para demon ketakutan hingga minta ampun pada dirinya. Kimchi yang merupakan karakter milik Zhang Chol pun menatap tajam. Ia di sana mendekat ke arah salah satu demon sehingga demon itu berteriak dengan kencang. Zhang Chol yang melihat hal itu langsung berkeringat dingin karena video itu sungguh brutal sehingga teriakan sang demon benar-benar mengeluarkan suara tak tertahankan. Kimchi yang memiliki wajah mengerikan dengan equipment membingungkan pun melihat ke arah kamera, seakan ia mengatakan bahwa sekarang adalah giliran Zhang Chol untuk dihabisi. Karena melihat hal itu, Zhang Chol makin ketakutan. Ia berpikir bahwa permainan dari Kimchi sekarang seperti orang gila, jadi mungkin ia harus tetap berada di tempat tersebut dengan cara apapun. Zhang Chol terdiam pada singgasananya. Ia berkata bahwa jika terus begitu, maka dirinya akan terlihat lemah dan akan tewas di tangan para jenderal demon. Tapi jika ia menyerang dunia manusia, maka Kimchi akan mencungkil matanya dan menghabisinya. Zhang Chol pun menangis kejar karena hal tersebut. Di sana ia bertanya tentang mengapa dirinya masuk ke dalam game tersebut, karena sekarang ia tak bisa menemukan kebahagiaan. Tapi pada akhirnya Zhang Chol pun bangkit. Dia berkata bahwa satu-satunya cara sekarang adalah dengan memecahkan isu makanan dan menenangkan para demon. Zephyros pun bertanya tentang mau kemana Zhang Chol ini. Lalu Zhang Chol berkata, "Oh maaf, tapi sekarang aku akan melihat tanah untuk bertani." Ketika mendengar hal itu, Zephyros bingung. Ia memasang wajah sinis karena Zhang Chol barusan mengatakan kata maaf pada dirinya. Zhang Chol bingung dengan hal tersebut dan ia bertanya tentang apa maksud dari kelakuan Zephyros ini. Zephyros pun berkata bahwa Demon King adalah orang yang narsistik, arogan, dan tidak memiliki sopan santun. Jadi perkataan maaf dari Zhang Chol barusan sangatlah menjijikkan dan menyeramkan. Zhang Chol pun ingat bahwa Zephyros ini hanya muncul sekali dalam pertarungan Demon King. Tak ada penjelasan tentang Zephyros, tapi hal itu malah membuatnya menjadi cukup populer. Di dalam gamenya dulu, Zephyros menjaga kastil Demon King. Lalu ia berkata bahwa Demon King tak ingin bertarung sehingga menyuruh sang player untuk kembali. Namun Zhang Chol yang dulu merupakan seorang player menatap tajam dan ia melancarkan serangan kuat ke arah Zephyros yang berada di hadapannya. Zephyros pun berhasil dikalahkan hingga karakter Zhang Chol bisa masuk. Sedangkan Zephyros berkata bahwa ia meminta maaf pada Demon King karena terlalu lemah sehingga tak bisa melindunginya. Zephyros menjadi sangat populer karena kesetiaannya pada Demon King. Tapi tetap saja ternyata Zephyros ini sangat menyebalkan sehingga Zhang Chol sangatlah kesal. Bahkan Zephyros juga berkata bahwa sepertinya Zhang Chol memiliki ingatan seperti burung, sehingga Zhang Chol kesal dan berkata bahwa Zephyros ini sangatlah berlebihan. Terlihat mereka sudah sampai di tanah tandus. Zephyros berkata bahwa Demon King sebelumnya dan Zhang Chol juga telah mencoba untuk bertani, tapi sayangnya mereka selalu gagal. Zhang Chol pun berkata bahwa ia tahu bahwa tempat itu disebut sebagai Land of Death. Meski begitu ia menatap tajam dan ia berkata bahwa dengan kemampuannya maka Zhang Chol bisa menyelamatkan wilayah tersebut. Terlihat Zhang Chol pun bergerak dan menggali tanah dengan tangannya sehingga Zephyros kebingungan. Dengan wajah yang mengerikan di sana, Zhang Chol menatap tajam dan ia memakan tanah yang tadi digalinya. Zephyros langsung menulis hal tersebut. Dia berkata bahwa Demon King sekarang sangatlah aneh karena memakan tanah seperti gelandangan. Dengan wajah tak berdosanya, di sana Zephyros berkata bahwa ia melaksanakan tugas untuk mencatat kisah sang Demon King. Zhang Chol sendiri di sana memuntahkan tanahnya kembali. Ia berkata bahwa tanah itu tidak memiliki nutrisi apapun dan bahkan nitrogen juga tidak ada. Dijelaskan bahwa nitrogen adalah elemen yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman.
tanaman tidak bisa menggunakan nitrogen yang ada di air saja, karena atom-atomnya membuat ikatan rangkap 3 yang sangat padat, sehingga membuatnya mustahil untuk menjalani reaksi kimia dan memulai pertumbuhan. Karena hal itu, manusia pun mengembangkan proses fiksasi nitrogen melalui teknik kimia, sehingga bisa menghasilkan produksi makanan lebih besar. Tapi di tempatnya sekarang jelas hal itu adalah mustahil. Zhang Chou mulai berpikir, dan ia tahu bahwa mungkin sekarang dirinya akan melakukan fiksasi nitrogen di alam dengan kekuatannya. Zhang Chou berkata bahwa mereka bisa menggunakan petir, di mana dengan volt petir yang tinggi, maka nitrogen bisa dioksidasi menjadi nitrite. Nitrite ini akan menyampur dengan hujan, dan nanti akan diserap oleh tanah yang berada di sana. Waduh, gimana? Agak pusing ya guys ya sama pelajarannya. Coba komen di bawah, ini yang jago biologi ya. Biologi komen di bawah guys, bisa dijelaskan mungkin dengan lebih baik. Takutnya admin salah juga ya guys ya. Oke, lanjut. Zhang Chou di sana mengatakan bahwa teknik utama Demon King Kratos adalah petir, dan ia ingat dengan hal tersebut. Kratos sebelumnya bisa menggunakan kekuatannya dengan cara mengeluarkan sel merah dari tangannya. Sel merah bercucuran, dan di antara itu skill bernama Bloody Strike akan muncul. Kekuatan dari Kratos memberikan damage petir yang sangat luar biasa, sehingga karakter yang dimainkan Zhang Chou dulu selalu kalah. Zhang Chou berpikir bahwa teknik itu bisa meledakkan petir dan menyebabkan kelembaban, dan teknik itu dibuat untuk menciptakan tanah yang subur pada tempat tersebut. Zhang Chou menatap tajam, dan ia berkata agar sekarang Sephiroth menjauh dari tempat itu. Zhang Chou mulai mencengkeram tangannya untuk mengeluarkan sel merah. Di sana ia berteriak kencang untuk menggunakan kekuatannya, dan ia berkata bahwa Demon King sepertinya sangat gila karena harus menyakiti dirinya sendiri untuk menggunakan kekuatan setiap saat. Namun Zhang Chou sekarang malah kebingungan karena ia terkejut dengan apa yang ada di belakangnya. Terlihat di sana para komandan pasukan Demon King berada di sana. Mereka mengintip ke arah Zhang Chou dan berkata bahwa ternyata Demon King benar-benar sudah melemah. Zhang Chou yang melihat hal itu pun berteriak kencang ketakutan. Tapi meski begitu, suara yang ia keluarkan malah terasa sangat mengerikan. Sephiroth pun berkata bahwa Zhang Chou ini 100% sudah melemah, sehingga Zhang Chou berpikir bahwa sekarang ia pasti akan dikalahkan. Zhang Chou pun mencoba menggunakan kekuatannya. Ia berkata bahwa mencoba lebih baik daripada harus tewas begitu saja. Dengan wajah dan mata merah mengerikan, di sana Zhang Chou mencoba mengeluarkan Bloody Strike dan menyebabkan banyak sel merah berhamburan di mana-mana. Tapi tak terjadi apapun. Di sana kekuatan Zhang Chou tak keluar dan keadaannya masih sama seperti sebelumnya. Di sana sel merah Zhang Chou pun terciprat begitu saja. Zhang Chou kesakitan dan ia berkata bahwa itu benar-benar sangat menyebalkan. Tiba-tiba Zhang Chou pun kaget karena di belakangnya ada orang yang memanggil dirinya. Hartok menatap dengan mata tajam. Ia berkata bahwa sepertinya sekarang sang Demon King sedang merasa tidak enak badan. Astaroth sendiri tersenyum, sedangkan Baal menatap tajam sambil bersiap untuk melakukan pertempuran. Zhang Chou kepanikan setengah mati, mulutnya terbuka lebar dan ia berkata bahwa keadaan sekarang sangatlah buruk. Di tempat lain sendiri ada orang yang berdiri sambil memperhatikan wilayah manusia dan juga demon. Ternyata itu adalah Egg Kimchi. Ia berkata bahwa dirinya memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, di mana ia bergerak berkat Summon of Deity. Tapi sekarang sesuatu yang disebut sebagai Summon of Deity tidak ada dan tidak lagi memberinya petunjuk apapun. Egg Kimchi adalah player maksimal dengan level 9990 dan ia bertanya dalam hati tentang untuk apa dirinya hidup sekarang. Dengan baju yang membingungkan, ia pun hanya memperhatikan keadaannya sekarang. Lalu ia mulai bergerak kembali untuk mencari tahu jati diri sambil membawa senjata terkuat milik Sailor Moon. Di tempat Zhang Chou sendiri terlihat para komandan pasukan demon telah bersiap dan mereka berjejer untuk melawan Zhang Chou. Astaroth mulai menatap tajam. Ia berkata bahwa seharusnya Zhang Chou mengetahui tentang aturan para demon, di mana yang terkuatlah yang akan menjadi Demon King. Zhang Chou memasang wajah menyeramkan, tapi sebenarnya ia sangatlah ketakutan dan berkata dalam hati bahwa komandan pasukan demon ini sangatlah mengerikan sehingga mungkin ia akan mati. Astaroth yang melihat hal itu malah ikut ketakutan. Ia berpikir bahwa Zhang Chou mengeluarkan aura tekanan yang sangat kuat. Pertarungan saat ini belum dimulai, tapi ia berpikir bahwa Zhang Chou telah mengumpulkan kekuatan hingga tubuhnya bergetar kuat. Meski begitu, Astaroth masih bisa menyeringai. Ia tersenyum dan bertanya tentang apakah Zhang Chou bisa mengalahkan mereka berempat. Tapi terlihat 3 orang lainnya sedang bersembunyi dan mereka hanya memperhatikan hal yang ada saat ini. Astaroth yang melihat hal itu pun mengeluarkan keringat dingin. Ia panik dan bertanya-tanya tentang apa-apaan mereka itu.
Mereka pun berkata bahwa mereka akan memantau pertarungan terlebih dahulu, dan jika memang gampang maka mereka akan ikut menghajarnya. Karena hal itu, keringat dingin milik Astaroth makin bercucuran, dan dia berkata bahwa mereka benar-benar berdebah. Mereka pun berkata bahwa mereka adalah demon, jadi wajar saja jika mereka memiliki kelakuan yang berdebah seperti para pejabat di Konoha. Tiba-tiba Zephyros pun memvideokan hal itu untuk dilihat oleh seluruh pasukan demon, dan dia berkata bahwa pertarungan tersebut akan dimulai dan tidak akan ada kata menyerah di antara mereka berdua. Astaroth mulai bersiap dengan kekuatannya. Ia berkata bahwa sekarang dirinya tidak takut karena Zhang Chol ini sudah menjadi lemah. Zhang Chol sendiri masih mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, tapi di dalam hatinya ia bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan. Zhang Chol berkata bahwa ia telah mencoba kekuatannya sebagai Demon King. Kekuatannya memang cukup hebat, tapi tetap saja masih belum cukup untuk dipamerkan. Astaroth mulai bergerak dengan senjatanya, dan ia berkata bahwa sekarang ia akan mulai menyerang. Zhang Chol masihlah kepanikan. Ia berkata bahwa dirinya pernah melihat gerakan itu di dalam game, tapi tetap saja rasanya mustahil untuk menghindari serangan tersebut. Namun ternyata Zhang Chol bisa menghindari serangan itu, meskipun saat ini ia bisa menghindarinya sambil berteriak. Zhang Chol bingung dengan hal tersebut. Dia bertanya-tanya tentang mengapa tadi ia berhasil menghindari serangannya. Terlihat Astaroth saat ini bergerak dengan kaki kiri yang mengarah ke depan, jadi pastinya ia akan menggunakan skill bernama Thrust. Posisi gerakan Astaroth saat ini masih sama seperti dalam game, sehingga Zhang Chol masihlah ingat. Astaroth sendiri di sana langsung mundur, dan ia merasa kesal karena serangannya tadi berhasil dihindari. Hartos berkata bahwa tadi Zhang Chol memasang wajah mengerikan, dan sebenarnya tadi Zhang Chol ini bisa menyerang balik dan merobek tangan milik Astaroth. Terlihat saat ini Astaroth masih mencoba untuk menyerang, namun Zhang Chol bisa menghindari semua serangan itu sehingga ia sedikit kebingungan. Zhang Chol mengingat kembali game yang dimainkannya terus-menerus, dan dia berkata bahwa gerakan Astaroth benar-benar persis seperti dalam gamenya. Sewaktu awal bertemu Astaroth, Zhang Chol awalnya kaget karena Astaroth ini bisa bergerak dengan sangat cepat. Tapi Zhang Chol telah kalah berkali-kali, dan ia mengulangi banyak percobaan akibat dikalahkan oleh kecepatan dan kekuatan milik Astaroth. Zhang Chol akhirnya mengalahkan Astaroth dalam percobaan ke-128 kali. Lalu ketika playthrough setelahnya, Zhang Chol selalu menang dengan teknik hit and run. Terlihat Astaroth benar-benar marah. Ia berteriak kencang dan mencoba untuk menyerang Zhang Chol yang merupakan sang Demon King. Namun Demon King saat ini santai saja. Terlihat ia pun tertawa dengan membingungkan dan berkata bahwa serangan dari Astaroth ini tidak akan bisa mengenainya. Tiga komandan lain yang melihat hal itu pun ketakutan karena tadi mereka mendengar suara teriakan yang amat menyeramkan. Semua serangan milik Astaroth benar-benar tak berguna karena Zhang Chol bisa menghindarinya bahkan sambil meledek atau recall di hadapannya. Ketiga komandan pasukan mulai berkeringat dingin. Mereka berkata bahwa sekarang Zhang Chol ini sedang mempermainkan dan menertawai Astaroth yang lemah di hadapannya. Astaroth benar-benar sangat kesal, dan ia berkata bahwa Zhang Chol ini benar-benar berdebah yang luar biasa. Zhang Chol masihlah tertawa. Ia berkata bahwa ia bersyukur karena gamenya masihlah sama, tapi tetap saja ia belum bisa mengalahkan Astaroth. Tiba-tiba notifikasi pun muncul dan memberitahu bahwa Zhang Chol telah menyadari peraturan dasar dari dunia tersebut. Zhang Chol bingung dan ia bertanya tentang mengapa ia mendapatkan status Windows seperti yang biasa ia lihat ketika menonton cerita manhwa di channel 100 Alur Cerita. Notifikasi itu memberitahu bahwa Zhang Chol telah menghindari serangan lawan dengan konsentrasi tinggi. Astaroth makin mengamuk. Ia berteriak kencang dan bersiap untuk menyerang kembali dengan kekuatan lebih luar biasa. Sedangkan sistem sendiri berkata bahwa Zhang Chol mendapatkan hadiah sehingga bisa menggunakan skill karakter yang digunakannya. Targeting function pun telah terbuka. Zhang Chol yang melihat hal itu terkejut dan ia memperhatikan sistem yang muncul barusan. Ternyata skill yang didapatkannya adalah skill targeting yang biasa digunakan ketika menggunakan special skill. Karena hal itu Zhang Chol pun mulai merobek tangannya kembali dan ia bersiap untuk melakukan sesuatu. Sambil menghempaskan sel merahnya, ia berteriak dengan mata merahnya, dan ia berkata bahwa dirinya mengeluarkan skill bernama Bloody Strike. Kekuatan petir milik Demon King pun muncul, dan langsung memberikan sengatan listrik pada Astaroth yang tadi akan menyerangnya. Ketiga komandan demon lain yang melihat hal itu panik, karena mereka pikir bahwa Astaroth pasti akan tewas. By the way, mohon maaf guys, ini tuh Astaroth salah namanya, harusnya Asurat. Mohon maaf sekali lagi karena admin bikinnya bener-bener ngebut dan ya lagi bulan puasa ya guys ya. Mohon maaf sekali lagi, namanya Asurat ya guys ya.
Pasukan demonik yang melihat hal itu dari siaran Zephyros pun berteriak senang dan mereka menyerukan nama Zhang Chou yang sekarang telah menjadi Kratos. Zhang Chou yang telah menjadi Demon King menatap tajam, sedangkan Asurat telah tutung karena terkena petir kekuatannya. Asurat mulai terbatuk dengan perlahan dan ia merasakan sakit luar biasa barusan. Zhang Chou menggertakkan giginya. Ia berkata bahwa Asurat ini masih bisa hidup meski terkena serangan Blood Strike yang sangat mematikan. Dan hal itu pasti bisa terjadi karena kekuatan recovernya yang sangat luar biasa. Zhang Chou pun melakukan Bloody Strike kembali pada Asurat yang berada di hadapannya. Zhang Chou melakukan hal itu terus menerus hingga 3 komandan lain ketakutan karena mereka berpikir bahwa Zhang Chou sengaja melakukan hal itu agar Asurat tersiksa cukup lama. Namun Zhang Chou masihlah kebingungan karena ternyata Asurat ini masih belum mokat juga. Zhang Chou di sana sedikit bingung karena notifikasi memberitahu bahwa Asurat telah terbakar seutuhnya sehingga tidak menggunakan busana dan harus menunggu lebaran dulu. Sistem baru mulai terbuka. Inventory armor removal bisa digunakan oleh Zhang Chou saat ini. Zhang Chou bingung dan ia bertanya tentang apakah hal itu adalah tempat untuk menyimpan armor. Ternyata Zhang Chou bisa melihat perlengkapannya, tapi Zhang Chou berpikir bahwa itu masihlah belum berguna. Terlihat ia berjalan ke arah Asurat yang benar-benar gosong dan ia berkata bahwa sekarang dirinya harus menyingkirkan hal itu terlebih dahulu. Tapi di sana Zhang Chou malah terpikirkan ide yang sangat bejat. Sambil melihat Asurat dengan kekuatannya, Zhang Chou berpikir bahwa Asurat masihlah belum mati dan ia terus diserang dengan Blood Strike-nya. Karena hal itu Zhang Chou senang. Ia berkata bahwa berkat hal itu dirinya bisa memasukkan banyak nitrogen pada tanah yang berada di sana. Zhang Chou melihat ke arah 3 komandan sebelumnya dan ia berpikir bahwa sekarang mereka pasti takut pada dirinya. Karena hal itu Zhang Chou pun memanggil Sirgi yang sedang bersembunyi dan ia berkata agar Sirgi mengikat Asurat kencang-kencang. Sirgi merasa malu dengan hal tersebut. Dia berkata bahwa sepertinya Zhang Chou ini berniat mempermalukannya dengan menyuruhnya untuk mengikat pria tanpa busana erat-erat. Asurat pun akhirnya diikat dan ia dijadikan sebagai tiang listrik pada tempat tersebut. Asurat saat ini masihlah belum sadar karena serangan Zhang Chou. Lalu tiba-tiba ia bangun dan berkata bahwa Asurat yang kekal telah kembali. Dan ia berkata bahwa sepertinya Zhang Chou benar-benar melemah karena tidak bisa menghabisinya dengan benar. Namun Zhang Chou langsung melakukan serangan petir Bloody Strike pada Asurat sehingga Asurat langsung kesakitan. Karena hal itu di sana Zhang Chou pun berpikir bahwa sekarang ia pasti bisa mengoksidasi nitrogen di udara menjadi nitrat. Zhang Chou di sana mulai menyuruh Hartok untuk menyelimuti seluruh area tersebut dengan kabut sehingga air bisa menetes dari kekuatannya. Hartok menatap dengan mengerikan. Ia berkata bahwa sepertinya Zhang Chou ingin membasahi seluruh tempat di sana sehingga serangan petirnya menjadi lebih menyakitkan. Dan hal itu adalah metode penyiksaan yang sangat kreatif sehingga ia telah belajar banyak dari Zhang Chou. Hartok pun mulai mengeluarkan asap tebal dengan kekuatannya. Asap tebal itu mulai mengelilingi Asurat hingga Asurat terkena cairan dari kekuatan Hartok. Kekuatan Bloody Strike milik Zhang Chou pun mengenai Asurat kembali dan hal itu adalah langkah yang harus dilakukan terus-menerus. Zhang Chou memasang wajah yang sangat brutal dan ia terus mengeluarkan kekuatannya. Zephyros yang melihat hal itu memasang wajah dingin karena ia berpikir bahwa keadaan sekarang benar-benar membingungkan. Baal dan Sirgi juga hanya bisa terdiam karena sekarang ia melihat Asurat yang diberikan serangan petir terus-menerus. Asurat yang terkena banyak serangan benar-benar ketakutan. Terlihat Zhang Chou ini menjadi iblis sepenuhnya. Wajahnya sangat mengerikan dan dia berkata bahwa dengan hal yang terjadi sekarang maka dirinya bisa membuat tanah tersebut menjadi kaya akan nitrogen. Semua hal itu perlu pengorbanan dan Asurat menjadi korban dari kebutuhan yang diperlukan oleh Zhang Chou saat ini. Serangan yang sangat menyakitkan itu dilakukan terus-menerus dengan waktu yang cukup lama. Asurat benar-benar menjadi arang, sedangkan Zhang Chou mulai melihat tanah dan ia berkata bahwa sekarang tinggal menyuburkan tanah tersebut saja. Zhang Chou mengatakan bahwa tanah di sana strukturnya monovalen sehingga susah untuk membuat oksigen atau air menyerap masuk. Jadi untuk bertani maka mereka harus membuat tanahnya rapuh yang bertekstur granular yang ideal. Karena hal itu di sana Zhang Chou mulai bangkit dan ia bersiap untuk melakukan sesuatu kembali. Di depan Asurat yang telah menjadi arang, Zhang Chou berkata bahwa ia butuh pupuk. Jadi sekarang dirinya menyuruh pasukan demon untuk membawakan dirinya tokai. Ketika mendengar hal itu, ketiga komandan Demon King terdiam. Tubuh mereka telah dilumuri oleh sel merah dan air. Lalu sekarang Zhang Chou pun menyuruh mereka untuk membawa tokai atau kotoran.
Di sana mereka berpikir bahwa Asura telah dihajar habis-habisan, dan tak cukup sampai di sana, sekarang Asura juga akan dibaluri oleh Tokai, sehingga mereka berpikir bahwa Zhang Chou sungguh memiliki kekejaman luar biasa. Cerita pun berganti ke dunia manusia yang terlihat sangat indah. Di sana ada Egg Kimchi yang sedang berjalan di antara hutan. Lalu tiba-tiba ia terdiam karena mendengar seseorang yang meminta tolong. Di sana ada orang yang berteriak dan mereka berkata agar Egg Kimchi membantu mereka. Egg Kimchi hanya memperhatikannya dengan wajah santai. Ternyata yang berada di sana adalah Lloyd dan Javier KW. Lalu mereka berkata bahwa tadi mereka telah diserang oleh goblin. Jadi ia meminta Egg Kimchi untuk menolongnya sehingga nanti mereka pasti akan membayar. Egg Kimchi yang mendengar hal itu mendekat dengan bajunya yang sangat penuh dengan lope-lope. Lloyd dan Javier KW langsung panik karena mereka berpikir bahwa Egg Kimchi benar-benar membingungkan. Egg Kimchi bersiap bergerak dan ia berkata agar mereka tidak takut karena dirinya bukanlah orang yang mencurigakan. Mereka pun makin kepanikan dan mereka berpikir bahwa tampilan Egg Kimchi ini benar-benar super duper mencurigakan. Egg Kimchi bertanya tentang apakah kaki si Javier KW ini terluka. Lalu dengan cepat ia pun mengangkat Javier KW dengan satu tangannya. Egg Kimchi menyuruh Lloyd KW untuk menunjukkan jalannya. Terlihat mereka pun mulai bergerak. Javier KW di sana berkata bahwa Egg Kimchi sangatlah kuat dan ia bertanya tentang siapa nama asli dari Egg Kimchi tersebut. Egg Kimchi masih tidak mengetahui tentang siapa nama aslinya. Lalu sambil berjalan di daerah frontera, ia pun berkata bahwa hal itulah yang harus ia cari tahu. Cerita pun bersambung. Waduh. Siapa tuh? Ada yang baca manhwa Greatest Estate Developer? Sadar gak kalian duo itu siapa? By the way, ini tuh manhwa baru yang sangat baru ya guys ya. Admin senang membahasnya karena jokes dan ceritanya tidak membosankan. Dan bahkan kadang admin juga malah jadi raja iblis yang tertawa karena kebawa suasana ketika membaca manhwanya. Nah, kadang admin kayak gitu teman-teman. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita teguh pada pendirian. Jangan mau jadi budak kayak si Zhang Chou ya guys ya. Hanya karena pintar ia malah dimanfaatkan oleh orang lain hingga akhirnya kecapean cuy. Ya begitulah, jangan mau dikadalin sama orang lain. Dan buat teman-teman yang tahu tentang biologi atau geografi tentang struktur tanah, boleh komen di bawah ya guys biar kita belajar bareng-bareng juga. Karena takutnya apa yang admin jelaskan tadi di video ada yang salah-salah tentang biologi dan geografinya ya guys ya. Silahkan komen aja di bawah. Dan mungkin segitu saja. Saya 100 Alur Cerita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Demon Farm Part 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist yang telah saya sediakan. Dan tanpa banyak cincong, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Egg Kimchi yang berjalan, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya harus mencari tahu tentang jati dirinya. Sins pun sekarang memperlihatkan istana Demon King kembali. Terlihat di sana ada 3 komandan pasukan yang tersisa, dan mereka tidak berbicara apapun pada saat ini. Hartos kebingungan, ia bertanya tentang bagaimana cara agar mereka bisa membawa Tokai, dan ia berpikir bahwa mungkin mereka harus buang air besar di suatu tempat. Tubuh Sirgi sekarang bergetar ketakutan. Ia menggigit jarinya dan berkata bahwa keadaan sekarang sangatlah gila dan hal itu juga sangatlah menjijikan. Bao berkata sudah lama dirinya tidak makan, jadi ia tidak bisa buang air besar dan hal itu juga pasti serupa dengan Sirgi. Sirgi yang mendengar hal itu kesal dan ia berkata agar mereka tidak membicarakan tentang Tokai. Tapi Hartok malah menatap tajam. Ia berkata bahwa jika dirinya bisa BAB, maka ia tidak ingin memberikan Tokainya pada Zhang Chou. Jadi sekarang ia berniat untuk menghajar demon rendahan agar mereka bisa buang air besar. Di tempat lain sendiri terlihat ada orang yang berteriak dan ia memohon agar dirinya tidak diperlakukan dengan buruk. Ternyata itu adalah demon rendahan yang dipaksa untuk BAB. Demon itu berkata bahwa dirinya tidak bisa buang air besar dengan tenang jika banyak orang yang melihatnya. Jadi ia harap mereka bisa menunggu di luar saja. Salah satu tentara demon pun berkata bahwa yang lain mengatakan hal yang sama. Sedangkan Hartok datang dan bertanya tentang mengapa mereka lama sekali. Hartok pun mendekat. Ia bertanya tentang apakah benar jika demon itu tidak bisa BAB meskipun telah mencoba sekuat tenaga. Manusia demon yang sudah kurus krempeng itu pun mencoba menjelaskan. Ia berkata bahwa dirinya sudah lama tidak makan, jadi tidak ada yang mau keluar.
Karena hal itu demon tersebut pun dicekik oleh Hartok, sehingga demon tersebut kaget dan kebingungan. Hartok menatap tajam, ia bersiap dengan kekuatannya dan berkata bahwa sekarang dirinya akan melakukan sesuatu pada demon tersebut. Kekuatan Hartok pun bergerak dengan cepat. Demon tersebut berteriak ketakutan karena ia pikir bahwa dirinya pasti akan tewas karena hal tersebut. Namun Baal pun muncul di tempat itu dan ia menahan kekuatan Hartok yang tadi akan menyerang pada demon rendahan. Hartok yang melihat hal itu bingung dan ia bertanya tentang mengapa Baal malah menahan serangannya. Baal pun mengatakan bahwa jika demon itu ditusuk maka mungkin tidak ada tokai dalam perutnya dan hal yang harus dilakukan adalah membuat mereka semua BAB dengan lancar. Hartok melemparkan demon barusan. Ia berkata bahwa tanggapan dari Baal barusan sebenarnya cukup cerdas juga. Hartok pun bersiap dengan kekuatannya. Ia berkata bahwa dirinya akan memberi para demon rendahan dengan daging milik Baal dan hal itu pasti bisa membuat mereka BAB dengan lancar. Baal yang mendengar hal itu ikut mengeluarkan kekuatannya dan ia sudah bersiap untuk melakukan pertarungan. Si demon rendahan yang melihat mereka berdua pun ketakutan karena sekarang mereka mengeluarkan aura yang mengerikan. Terlihat mereka berdua akan saling bertarung satu sama lain dan kekuatan mereka akan beradu di tempat tersebut. Zhang Chou pun muncul di tempat itu. Ia mengeluarkan kekuatannya dan bertanya tentang apa yang sebenarnya malah mereka lakukan saat ini. Terlihat Zhang Chou melakukan bloody strike pada mereka berdua dan ia berkata bahwa manusia bukan satu-satunya hewan yang bisa BAB dengan lancar. Mereka pun kembali ke istana dan Zhang Chou menjelaskan bahwa tokai yang tidak ada nutrisinya tidaklah berguna. Jadi mereka harus membawa tokai yang bisa digunakan sebagai pupuk. Sephiroth bingung ketika mendengar kata pupuk. Lalu Zhang Chou menjelaskan bahwa pupuk adalah sebuah bahan yang bisa memberikan nutrisi pada tanah. Zhang Chou menjelaskan bahwa biasanya pupuk ini terbuat dari abu kayu, rerumputan, tanah, cangkang telur, dan juga makanan ayam. Untuk abu kayu mereka mungkin bisa mengambil di rumah kosong sebelumnya dan masalahnya adalah cangkang telur dan kotoran ayam. Tiba-tiba Zhang Chou pun terdiam karena sekarang ia mengingat sesuatu. Zhang Chou memanggil Sephiroth dan ia berkata agar Sephiroth membawakannya peta pada tanah tempat mereka. Terlihat peta tempat tersebut pun dibuka oleh Zhang Chou. Zhang Chou terus memperhatikannya dan ia berkata bahwa itu semua sesuai dengan dugaannya karena semua hal benar-benar persis seperti di dalam game. Zhang Chou pun ingat bahwa di tempat tersebut juga ada habitat dari demon Sigul yang terlihat seperti burung. Zhang Chou mengatakan bahwa jumlah demon Sigul sangatlah banyak sekali dan hal itu mengindikasikan jika Sigul bisa mencerna berbagai macam nutrisi yang ada. Zhang Chou telah menemukan tempat yang sempurna di mana tempat itu adalah sarang bagi para burung yang bisa berak dengan baik. Sephiroth sendiri di sana langsung sadar dan ia bertanya tentang apakah Zhang Chou ini berencana untuk mengumpulkan kotoran dari demon Sigul. Sephiroth berkata bahwa tempat itu disebut sebagai jurang yang mematikan. Tidak ada dataran yang stabil dan jika seseorang jatuh maka akan langsung diterjang oleh ombak. Zhang Chou berkata bahwa ia tahu hal tersebut. Ia berpikir bahwa secara sistem tempat tersebut memang tidak bisa diakses oleh para player. Meski begitu Zhang Chou percaya diri dan ia berkata bahwa dirinya pasti bisa memanjat tempat tersebut. Terlihat pasukan Demon King pun bergerak ke sarang Demon Sigul dan di sana sudah ada banyak tempat yang menjulang tinggi. Para komandan demonik yang melihat hal sekarang bingung dan mereka bertanya dalam hati tentang apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Zhang Chou. Zhang Chou berpikir bahwa dari dulu banyak orang yang mencoba untuk mencuri dari Demon Sigul, tapi biasanya semua orang akan menjadi santapan bagi ombak laut. Namun Zhang Chou percaya diri, ia berkata bahwa dirinya akan memanjat ke atas dan mereka akan menunggu di bawah untuk menangkap kotoran dan cangkang telur yang akan ia dapatkan. Zhang Chou menatap dengan mengerikan dan dia berkata bahwa jika itu berhasil maka semua orang bisa mendapatkan makanan. Baal yang mendengar hal itu bingung karena ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Zhang Chou barusan. Baal pun di sana ingat bahwa sebelumnya para demon benar-benar kelaparan dan bahkan tubuh mereka terlihat menyedihkan. Zhang Chou sendiri sekarang sudah bersiap melakukan sesuatu untuk memanjat tebing di hadapannya. Zhang Chou berkata bahwa ia ingat jika dirinya pernah memanjat hal itu di playthrough ke-13. Ia pun mulai berlari dengan cepat. Ia berkata bahwa sebelumnya dirinya pernah mati berkali-kali ketika mencoba untuk memanjat. Zhang Chou meloncat ke arah atas. Para komandan pasukan demon bingung dan mereka terkejut dengan kelakuan dari Zhang Chou. Terlihat Zhang Chou ini berhasil meloncat dan menempel pada dinding dan ia berkata bahwa sekarang dirinya telah berhasil. Zhang Chou benar-benar memanjat dinding tersebut dan ia berkata bahwa dirinya dulu bisa sampai ke atas dengan memanfaatkan sebuah glitch.
Cengkeraman dari Zhang Chol sangatlah kuat, sedangkan para komandan demon terlihat ketakutan dengan hal buruk yang mungkin akan terjadi. Zhang Chol sendiri di sana tiba-tiba membuka equipment inventory-nya. Ia melepaskan semua pakaiannya sehingga sekarang tak mengenakan apa-apa. Para komandan demon yang melihat hal itu terkejut dan mata mereka mengatakan seolah tidak percaya dengan hal di hadapannya. Ternyata berkat glitch tersebut, Zhang Chol pun bisa masuk ke dalam dinding tebing. Dan hal itu pun jelas membuat para komandan pasukan demon bergidik ngeri ketika melihat tubuh milik Zhang Chol. Zhang Chol menggelindingkan tubuhnya dan sekarang ia akan memperlihatkan batang 99 plus milik dirinya. Sergi yang melihat hal itu pun dengan cepat menutup matanya dan ia berkata bahwa dirinya tak ingin melihat hal tersebut. Namun Zhang Chol dengan cepat menggunakan equipmentnya kembali dan hal itu membuat Zhang Chol namplok pada tembok tersebut. Sergi pun kaget ketika melihat hal itu, sedangkan Zhang Chol terus mengulangi hal yang tadi dilakukannya secara terus-menerus. Zhang Chol nemplok pada tembok menggunakan pakaiannya, lalu ia mendekat ke arah atas ketika tidak menggunakan apa-apa. Ia terus melakukan hal itu secara membingungkan dan pada akhirnya ia pun bisa sampai ke tempat paling atas. Zhang Chol yang berhasil menaiki tempat tersebut pun menatap tajam dan ia berdiri layaknya seorang Demon King sejati. Zhang Chol ingat bahwa sebelumnya ia telah bereksperimen dan ternyata hal itu berhasil. Bao sendiri berkata bahwa Zhang Chol akan memberikan makan semua orang, jadi sekarang ia akan pergi ke atas dan membantunya. Bao mencoba untuk bergerak dan membantu, sedangkan Zephyros mencoba untuk menghentikan hal tersebut. Zhang Chol yang melihat hal itu sendiri malah ikut kaget karena ia tahu bahwa hal buruk mungkin akan terjadi. Bao di sana malah melompat dengan cepat ke arah atas dan dia berkata bahwa dirinya akan membantu Zhang Chol. Zhang Chol kesal ketika melihat hal tersebut dan ia bertanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh Bao saat ini. Terlihat Bao pun terjatuh karena ternyata cengkraman tangannya malah menghancurkan tembok tebing tersebut. Namun tiba-tiba lengan Bao dipegang seseorang. Yang memegang lengannya adalah Zhang Chol dan ia memanfaatkan glitch untuk melakukan hal tersebut. Zhang Chol kesakitan. Ia berkata bahwa Bao sangatlah berat sekali sehingga tangannya terasa akan robek jika terus seperti itu. Di sana ia juga kebingungan tentang mengapa ia malah menyelamatkan Bao padahal Bao ini adalah ancaman bagi dirinya. Bao sendiri saat ini hanya memperhatikan Zhang Chol karena Zhang Chol berkata bahwa ia tidak memiliki alasan untuk membantunya. Namun tiba-tiba Zhang Chol menatap tajam karena ia ingat dengan sesuatu. Zhang Chol ingat bahwa sebelumnya ada orang yang menangis di hadapannya dan meminta bantuan Zhang Chol agar bisa dibantu oleh seorang profesor. Orang itu memohon agar Zhang Chol bisa membantunya dan setidaknya ia minta dibantu untuk melihat esai miliknya. Zhang Chol sebelumnya hanya terdiam, padahal sebenarnya dulu ia bisa membantu orang tersebut untuk berbicara pada sang profesor. Tapi Zhang Chol dulu tak peduli dan ia malah berkata bahwa hal itu adalah urusannya sendiri. Setelah mengatakan hal itu, Zhang Chol pun pergi dan ia meninggalkan orang yang menangis barusan. Karena mengingat hal itu, Zhang Chol merasa sangat kesal dan ia berpikir bahwa seharusnya dulu ia bisa membantu pria sebelumnya. Zhang Chol pun memegang lengan Bao lebih kuat lagi. Terlihat ia meningkatkan kekuatannya dan berkata bahwa sekarang dirinya akan mengerahkan semua yang dimilikinya. Wajah Zhang Chol benar-benar menjadi mengerikan dan ia berkata bahwa dirinya dulu berusaha keras, maka mungkin wajah pria sebelumnya akan berubah menjadi sebuah senyuman. Zhang Chol berteriak kencang, kekuatannya semakin meningkat dan sekarang Bao berhasil diangkat oleh dirinya. Tulang lengan milik Zhang Chol sendiri di sana patah karena hal tersebut, tapi Zhang Chol tak menyerah dan tetap mencoba untuk menyelamatkan Bao yang datang ke arahnya. Bao pun dilemparkan ke arah atas sehingga Bao mungkin bisa mendarat dengan benar pada tebing tersebut. Bao pada akhirnya benar-benar bisa selamat dari tempat itu. Sedangkan Zhang Chol langsung kembali ke atas sambil memegang tangannya yang sekarang patah karena menyelamatkan Bao. Bao pun berkata bahwa Zhang Chol telah menyelamatkannya walaupun ia terluka, dan hal itu membuatnya bingung tentang mengapa Zhang Chol melakukan hal tersebut. Zhang Chol hanya terdiam ketika mendengar hal itu, lalu dengan tatapan tajam ia berkata bahwa rasa sakit itu tidaklah semenyakitkan dibandingkan dengan kehilangan pengikutnya. Bao yang mendengar hal itu langsung merinding karena terharu dan bahkan matanya juga mengeluarkan air mata karena hal tersebut. Zhang Chol mulai ingat kembali dan ia berkata bahwa seharusnya dirinya juga melakukan hal itu pada orang sebelumnya. Zhang Chol yang telah menjadi Demon King meratapi hal tersebut dan ia meminta maaf pada saat ini. Tiba-tiba Zhang Chol pun terkejut karena sekarang ada notifikasi yang muncul dan memberitahu sesuatu. Notifikasi memberitahu bahwa sekarang Zhang Chol telah mendapatkan rasa sungkan dari Bao yang merupakan salah satu dari 4 Demon General. Bao memang terlihat memperhatikan Zhang Chol dan Zhang Chol berpikir bahwa Bao sepertinya sangat bersyukur dengan hal tersebut. Untuk menghormati pencapaiannya, sistem pun memberitahu bahwa sekarang Zhang Chol telah mendapatkan poin dalam jumlah besar.
Jang Chol yang melihat hal itu terdiam karena notifikasi memberitahu bahwa ada sesuatu yang berjumlah cukup besar. Happy Point, yaitu sistem akumulasi pun terbuka dan Jang Chol bisa menggunakan Happy Point tersebut. Jang Chol bingung dengan Happy Point itu karena yang ia tahu bahwa Happy Point biasanya diberikan jika seseorang bisa memberikan kesenangan bagi orang lain. Sistem di sana memberitahu bahwa Happy Point akan diberikan ketika setiap anggota pasukan Demon King mengalami kebahagiaan saat perut penuh. Jang Chol hanya memperhatikan notifikasi tersebut karena ternyata Happy Point juga bisa digunakan untuk membeli stat. Dijelaskan bahwa Jang Chol saat ini hanya bisa menggunakan 20% kekuatan milik Kratos dan ia bisa meningkatkan hal itu dengan Happy Point-nya. Jang Chol memperhatikan keadaan sekarang. Ia menambahkan stat pada HP-nya dan hal itu memerlukan Happy Point milik dirinya. Skill Blood Strike milik Jang Chol masih level 1 dan membutuhkan 250 HP agar bisa naik level. Meski begitu sekarang Jang Chol terpikirkan sesuatu di mana dirinya bisa mendapatkan banyak happy point jika berhasil dalam pertanian. Jang Chol memperhatikan bal yang berada di hadapannya dan ia berkata bahwa memiliki orang yang berterima kasih kepadanya terasa sangat menyenangkan. Meski begitu, Jang Chol malah memasang wajah yang amat mengerikan. Padahal sebenarnya ia ingin menunjukkan senyum tulus pada saat ini. Ketika melihat hal itu bal ketakutan, ia berpikir bahwa ekspresi Jang Chol saat ini seolah mengatakan, "Kalian berhutang nyawa kepadaku dan jika membantah, maka mereka akan dicapik hingga habis." Tiba-tiba di sana Jang Chol pun mengangkat sesuatu dari atas tebing dan dia memanggil para demon lain yang sedang berada di bawah. Jang Chol berkata bahwa mereka sekarang akan mulai memasukkan tokai ke dalam cangkang telur dan melemparkannya. Jadi ia harap mereka bisa menangkapnya. Sergi, Zephyros, dan Hartos pun kaget karena sekarang mereka memiliki tugas untuk menangkap tokai yang akan dilemparkan oleh Jang Chol. Jang Chol sendiri dengan cepat melemparkan telurnya dan hal itu dia arahkan pada mereka bertiga dengan kecepatan yang luar biasa. Pada akhirnya mereka pun terkena tokai yang berceceran dan di dalam hati mereka benar-benar muak dengan kelakuan dari Jang Chol saat ini. Tapi Jang Chol tak peduli, ia malah bersiap untuk melempar kembali dan berkata bahwa mereka akan bertanding dengan cara yang sangat benar. Jang Chol menjelaskan bahwa step pertama adalah membuat pupuk kompos dengan menggabungkan kotoran burung camar dan bahan lainnya. Lalu setelah itu digiling hingga halus dan sempurna. Jang Chol pun menyuruh Sergi untuk menggiling semuanya. Ia berkata bahwa Sergi punya banyak lengan, jadi ia pasti bisa melakukannya. Sergi berteriak kencang. Ia berkata bahwa dirinya adalah tiran berdarah dingin dan lengan yang dimilikinya bukan untuk menghancurkan tokai. Terlihat ia pun berteriak kencang dan ia mengeluarkan seluruh senjatanya sambil dipegang oleh semua lengan yang dimilikinya. Karena hal itu Jang Chol menatap dengan mata merahnya dan dia berkata kalau begitu sekarang dirinya akan memberikan Sergi tugas yang lebih mudah. Terlihat Jang Chol menunjuk Asura dan dia berkata bahwa Sergi bisa melakukan hal itu karena tugasnya akan sangat mudah. Pada akhirnya Sergi pun memilih untuk menghancurkan tokai dan dia melakukan hal itu sambil berteriak dengan kencang. Sergi melakukan hal itu sambil menangis di dalam hati, sedangkan Jang Chol berkata bahwa itu sedikit menakutinya dan ia pun berpikir bahwa para komandan demon memiliki emosi yang sangat tinggi hingga ia mungkin tidak bisa lengah. Meski begitu Jang Chol masih bisa menatap tajam. Ia berkata bahwa dirinya adalah Demon King, jadi ia akan melanjutkannya dan maju ke langkah berikutnya yaitu menyiram pupuk kompos. Jang Chol menyuruh Hartok menggunakan kekuatannya, namun Hartok berkata bahwa jika hal itu dilakukan, maka baunya akan menyebar dan mengapa juga ia harus melakukan hal tersebut. Jang Chol yang mendengar hal itu pun menunjuk kembali ke arah Asurat yang telah tutup dan karena hal itu Hartok pun terpaksa menggunakan kekuatannya agar bisa menuruti perintah dari sang Demon King. Jang Chol bertanya pada Bal tentang apakah kelebabannya sesuai. Lalu Bal menjawab bahwa semua sudah sesuai seperti instruksi dari Yang Mulia Jang Chol. Jang Chol berpikir bahwa sekarang ada waktu untuk menumpuk pupuk di tempat kering dan menutupnya dengan selimut yang dibuat dari bulu burung camar. Tapi meski begitu Jang Chol masih merasa kurang karena ternyata pupuk yang ia dapatkan hanyalah sedikit. Jang Chol berpikir bahwa tempat itu sangat luas, jadi mungkin nanti ia harus menggerakkan banyak Demon Folk untuk bertani dengan benar. Jang Chol berpikir bahwa kedepannya tetap akan ada hal yang sulit, tapi meski begitu ia tetap akan melakukannya dengan memanfaatkan otoritas sebagai Demon King. Cerita pun berganti pada malam hari di tempat para Demon Folk tersebut. Cahaya bulan yang berada di sana menerangi salah satu rumah yang berada di Demon Folk.
Di dalam rumah itu ada Demon Fog yang masih sedang bersama dengan anaknya. Ternyata itu adalah ayah dan anak. Lalu anaknya mulai memanggil ayahnya yang terlihat sangat kelaparan tersebut. Anak itu juga terlihat kelaparan. Ia bernama Flood, namun di sana ia malah berkata agar ayahnya memakan dirinya saja. Ketika mendengar hal itu ayahnya marah dan ia berkata bahwa Flood tidak boleh mengatakan hal tersebut pada dirinya. Flood sendiri di sana malah menangis dan ia berkata bahwa dirinya hanya merindukan ibunya saja. Ayahnya kaget ketika mendengar hal tersebut dan di sana ia pun ingat kembali ketika ada seorang demon yang kelaparan dan akan melahap Flood kecil. Dulu Flood kecil yang melihat hal itu hanya bisa menangis karena ia sangat ketakutan dengan hal tersebut. Demon kelaparan itu membuka mulutnya lebar-lebar. Namun ketika demon itu akan memakan Flood, tiba-tiba ibunda dari Flood muncul dan mencoba untuk menahan demon tersebut. Flood yang melihat hal itu kaget sekaligus terharu. Namun ibunda Flood malah tersenyum kecil dan melirik ke arah Flood yang berada di belakangnya. Pada akhirnya ibunda Flood pun dimakan oleh demon tersebut dan hal itu dilakukan tepat di depan mata Flood saat itu. Ayahnya yang mengingat cerita tersebut pun terdiam dan ia mulai memanggil Flood. Dan ia pun berkata kembali bahwa jika Flood pergi maka dirinya tidak memiliki alasan untuk hidup. Tiba-tiba ayah Flood pun kaget ketika mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah Jang Chol sang Demon King. Dan ayah Flood kaget bukan main karena hal tersebut. Jang Chol sendiri di sana langsung menatap dengan mengerikan. Ia berkata bahwa ayah Flood memiliki kekuatan untuk berteriak. Jadi ayah Flood pasti masih bisa bergerak untuk dibawa ke suatu tempat. Flood sendiri saat ini bergetar ketakutan karena ayahnya berkata bahwa Flood harus dijaga agar High Demon tidak melahapnya. Namun ayah Flood tetap dibawa meskipun Flood berteriak dengan sangat kencang. Jang Chol di sana tetap bergerak dan ternyata Jang Chol ini sudah mendapatkan 20 demon yang bisa dibawa oleh dirinya. Ketika akan pergi, Jang Chol menatap ke belakang. Terlihat di belakangnya ada Flood yang menangis dan ia mencoba untuk memanggil ayahnya yang dibawa oleh pasukan Jang Chol. Jang Chol ingat ketika dirinya masihlah seorang player dan dulu Flood berteriak kencang dengan kesedihan luar biasa. Namun Jang Chol tak peduli hal tersebut. Ia menekan tombol gamenya dan dengan cepat dirinya langsung melakukan serangan pada Flood yang memohon ampun pada dirinya. Flood saat itu menampakkan kesedihan yang luar biasa dan ia menangis kencang karena hal tersebut. Jang Chol yang melihat hal itu membuang muka. Ia terus bergerak ke arah luar dan dirinya berkata bahwa sekarang mereka akan memproduksi kompos dan menghentikan kanibalisme ilegal dengan cara apapun. Jang Chol berpikir bahwa dirinya adalah Demon King, jadi sedikit kediktatoran dibutuhkan karena seorang pemimpin harus menerima pengorbanan. Cerita pun berganti beberapa waktu setelah itu. Terlihat di sana ada ayah Flood yang kerja rodi sambil menimpuk pupuk. Ayah Flood bernama D-Rock dan temannya berkata agar D-Rock ini tidak mengeluh dengan pekerjaan yang sedang dilakukannya. D-Rock berkata bahwa tanah di sana tidak akan subur dan di sana juga tidak ada bibit untuk ditanam. Namun tiba-tiba Jang Chol pun muncul dan dia bertanya tentang apakah D-Rock ini penasaran dengan apa yang akan mereka tanam. D-Rock yang mendengar hal itu ketakutan, sedangkan Jang Chol langsung menyuruh D-Rock untuk mengikutinya. Jang Chol menatap tajam karena mengingat sesuatu. Ia ingat bahwa dulu dirinya pernah melihat kilasan bunga berwarna ungu. Bunga itu bisa tumbuh dan Jang Chol akan menanamnya. D-Rock yang melihat hal itu pun bingung dan ia bertanya tentang apakah mereka akan memakan hal tersebut. Jang Chol mengatakan bahwa itu benar. Lalu D-Rock menjawab bahwa makanan itu tak bisa dimakan dan bahkan memakannya hanya akan menyebabkan rasa sakit hingga kematian. Jang Chol pun langsung menarik tanaman itu dan di sana terlihat di dalamnya ada akar yang berbentuk bulat. D-Rock kebingungan dengan hal itu, sedangkan Jang Chol mulai membicarakan sesuatu dengan aura yang mengerikan dan dia pun berkata bahwa anak dari D-Rock sedang memakan akar dari tanaman tersebut. D-Rock kaget bukan main dan ia terkejut dengan perkataan dari Jang Chol barusan. D-Rock pun mulai berlari karena kepanikan. Ia datang ke rumahnya dengan cepat dan berharap agar anaknya tak memakan tanaman beracun tersebut. Saat D-Rock masuk ia berkata agar Flood tidak memakannya sehingga Bal dan Zephyros kebingungan. Tapi D-Rock kaget ketika melihat hal yang ada di hadapannya. Ternyata Flood sedang makan dengan lahap dan ia berkata bahwa itu tidak sakit dan bahkan ia sudah merasa kenyang. D-Rock bertanya tentang apakah Flood ini memang benar baik-baik saja. Flood berkata bahwa itu benar. Ia berkata bahwa sekarang dirinya merasa baik karena Bal dan Zephyros telah memberikan makanan pada dirinya. Jang Chol pun muncul. Ia berkata bahwa dulu di negeri yang jauh manusia berhasil mengubah tanaman beracun menjadi makanan dan berhasil memecahkan bencana kelaparan. Wajah Jang Chol seperti biasa malah menjadi membingungkan dan ia berkata bahwa tanaman itu adalah kentang.
Flut terharu, ia berkata bahwa dirinya sangat bersyukur karena sang Demon King memberikan makanan terhadap dirinya yang merupakan demon rendahan. Notifikasi mulai muncul dan memberitahu bahwa Zhang Chou mendapatkan happy point karena ada demon yang merasakan kebahagiaan dari perut penuh. Zhang Chou mulai mendapatkan happy point. Ia menatap dengan tajam, sedangkan Flut tersenyum karena terharu dengan kelakuan dari Zhang Chou. Namun tiba-tiba Zhang Chou memberikan aura mengerikan. Ia ingat dengan Flut yang mengeluarkan amarah, tapi sekarang semua hal itu sudah berbeda. Zhang Chou tersenyum dan ia berkata bahwa mungkin ia harus tersenyum dan tidak perlu bermuka datar setiap saat. Namun senyuman itu jelas malah menjadi menakutkan, dan bahkan ia juga berkata bahwa anak kecil seperti Flut harus tumbuh menjadi besar dan juga kuat. Karena hal itu mereka ketakutan. Flut berpikir jika ia disuruh besar agar nanti bisa dilahap, dan Baal berpikir bahwa Zhang Chou ini benar-benar Demon King yang sangat mengerikan. Cerita pun bersambung. Itu dia manusia guys, mereka itu bisa merubah krisis apapun untuk melanjutkan kehidupan. Seperti Zhang Chou ini, ada krisis makanan tapi bisa merubah tanaman itu, tanaman yang berbunga ungu, itu tuh tanaman kentang ya guys ya. Akarnya yang bulat-bulat itu kentang yang biasa kita makan. Itu mungkin awalnya mereka berpikir akarnya aja yang dimakan, si bulatnya nggak dimakan. Padahal ternyata akarnya itu yang bulat bisa dimakan, dan kentang bisa memecahkan bencana kelaparan. Ya, manusia benar-benar adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melewati krisis yang terjadi. Mungkin kita juga sekarang mengalami kesulitan dalam kehidupan, tapi ingatlah ini teman-teman, tetap fokus karena kita pasti bisa melewati krisis yang terjadi di hadapan kita. Jangan menyerah sekali lagi, apalagi sampai ada niatan untuk mengakhiri hidup. Jangan ya guys ya, karena kita sebagai manusia pasti punya cara untuk menghadapi krisis apapun di dunia ini. Mungkin segitu saja, saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dijelaskan bahwa jauh di dalam wilayah kekuasaan Demon King terdapat tempat yang disebut Chavin Deontar. Tempat ini adalah zona yang terjauh dari dalam. Cuaca di sana akan menjadi dingin sangat malam, lalu saat pagi akan panas sekali sehingga perpindahan temperaturnya sangatlah gila. Karena hal itu dahulu kala para penduduk mencoba menanam kentang, tapi sayangnya kentang itu malah menjadi beracun. Meski begitu manusia tak akan menyerah karena mereka bisa menemukan cara untuk menghilangkan racun dari dalam makanannya. Terlihat sekarang Dairok pun telah selesai menjajarkan sesuatu dan ia berkata bahwa sekarang tugasnya telah selesai. Zhang Chou berkata bahwa itu bagus, jadi sekarang ia menyuruh Baal untuk menghancurkan semuanya. Baal dengan cepat langsung meloncat ke arah atas dan di sana ia langsung menghantam tanah yang berada di bawahnya. Ternyata Baal menghantam kentang yang berada di bawahnya. Ia melakukan hal itu secara terus-menerus selama 5 hari dan pada malam harinya kentang itu dibiarkan agar beku, sedangkan paginya langsung dihantam kembali. Karena pengulangan tersebut kentang itu sedikit matang dan bisa siap untuk dimakan. Kentang-kentang itu terlihat tutup, namun Zhang Chou berkata bahwa kentang itu sudah siap untuk disantap. Zhang Chou di sana berkata agar sekarang pasukan petani pembuat kompos dipanggil semuanya. Dengan wajah yang mengerikan ia pun berkata bahwa sekarang adalah waktu bagi mereka untuk beristirahat. Para petani mulai berjajar, lalu Zhang Chou berkata bahwa persediaan tidak banyak, jadi mereka hanya bisa mendapatkan 1 porsi saja. Zephyros berkata bahwa kentangnya masih banyak, jadi mengapa Zhang Chou hanya memberi sedikit saja. Zhang Chou pun berkata bahwa itu mungkin bisa dilakukan, tapi mereka harus menanam sisanya agar bisa cukup untuk diberikan pada semua pasukan demoni. Para petani masih teriak, mereka berkata bahwa kentang itu beracun, bahkan pernah ada yang tewas karena memakan kentang tersebut. Dairok pun berkata bahwa Zhang Chou telah membuatnya menjadi aman, dan bahkan Flut juga memakannya dengan aman. Namun di sana temannya panik dan ia berkata agar sekarang Dairok melihat wajah sang Demon King. Zhang Chou sekarang benar-benar terlihat seperti pejabat di suatu negara yang jauh. Maksudnya Zhang Chou saat ini terlihat seperti orang yang haus akan kekuasaan. Dan teman Zhang Chou berkata bahwa wajah itu bukanlah wajah seseorang yang rela memberikan makan secara gratis. Namun Dairok tak peduli. Di sana ia melemparkan kentang pada mulutnya dan ia pun memakan kentang tersebut sehingga semua orang memperhatikannya. Dairok menelan kentang tersebut, lalu sambil menangis karena senang ia pun berteriak dan bersorak untuk sang Demon King.
Akhirnya semua manusia demon yang ada di sana pun memakan kentang dari Zhang Chou, dan karena hal itu mereka pun kenyang dan bisa terdiam karena perutnya telah penuh. Para manusia demonik yang ada di sana terharu karena ternyata Zhang Chou benar-benar memberi mereka makanan. Karena hal itu di sana mereka mulai berteriak di hadapan Kratos, dan teriakan mereka adalah hip hip Kratos, hip hip Kratos. Karena mendengar teriakan hip hip Kratos, Zhang Chou yang sekarang telah menjadi Kratos sang Demon King pun terdiam, dan ia berkata bahwa sorakan itu benar-benar membingungkan. Sephiroth memperhatikan Zhang Chou. Ia berpikir bahwa Zhang Chou ini mungkin benar-benar bisa menghentikan kelaparan di dunia iblis saat ini. Notifikasi pun mulai bermunculan dan memberitahu bahwa pasukan demon telah merasakan kebahagiaan yang sangat lezat. Zhang Chou terdiam, ia tersenyum kecil dan berkata bahwa ia telah bisa naik level walaupun sedikit. Saat Zhang Chou sedang berpikir, tiba-tiba Sephiroth pun memanggil para demon yang menjadi petani. Sephiroth mengatakan agar para petani menyebarkan berita tentang makanan yang tumbuh di tempat itu, dan demon manapun yang membawa kentang liar, maka mereka akan mendapatkan tiket untuk makan. Zhang Chou pun berkata bahwa Sephiroth ini memang sepintar kelihatannya. Sephiroth terkadang memang menyebalkan, tapi ia tahu bahwa Sephiroth adalah orang yang berguna. Karena hal itu para demon pun bersemangat. Mereka menggali banyak tempat untuk mendapatkan kentang liar. Di sisi lain, Sirgi dan juga Hartok tetap melakukan pekerjaannya masing-masing, di mana mereka ini fokus membuat kompos dengan kekuatan demoniknya. Sedangkan sang tumbal terlihat sedang dibawa oleh para petani, dan Zhang Chou mengerahkan tumbal itu untuk dijadikan tiang listrik pada tempat yang tepat. Terlihat sang tumbal dijadikan tiang listrik tepat di tengah-tengah tanah tandus. Lalu dengan cepat Zhang Chou pun melakukan serangan listrik agar tempat itu menjadi bisa ditumbuhi oleh kentang yang bisa mereka makan. Zhang Chou atau Kratos sang Demon King ini pun berkata bahwa kompos dan semuanya telah siap, jadi sekarang adalah waktu untuk lanjut ke tahap berikutnya. Zhang Chou berpikir bahwa mereka harus menyebarkan kompos secara merata ke seluruh tempat, tapi tempat itu sangatlah luas sehingga mungkin butuh waktu lama. Asurat sang tumbal merasa kesal. Ia memanggil Zhang Chou dan berkata bahwa sepertinya Zhang Chou ini sudah gila, jadi ia harap Zhang Chou menghabisinya saja. Namun Zhang Chou tak peduli. Ia langsung melakukan serangan listrik kembali sehingga Asurat berteriak karena merasakan kenikmatan. Maksudnya merasakan kesakitan. Zhang Chou menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang dirinya telah berhasil menanam tumbuhan sehingga dunia demon mungkin akan menjadi lebih baik. Cerita pun bersambung. Aduh. Mohon maaf guys, beberapa video sebelumnya diulang karena ya videonya udah admin hapus dulu. Karena ya mungkin buat kalian yang udah nonton video-video admin tahu alasannya kenapa. Biasalah si kuning-kuning itu guys. Dan mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.